Dalam hidup ini, setiap orang berjalan dalam ritmenya masing-masing. Ada yang sudah berpasangan, menikah, bahkan punya keluarga yang lebih besar lagi. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih lajang? Apa peran sebagai seorang lajang? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desyanto Dua Padang dari Paroki Santa Odilia, Citra Raya, Keuskupan Agung Jakarta. Saat ini saya berdomisili di Tangerang dan bekerja di Tangerang juga sebagai seorang karyawan swasta. Saya anak pertama dari 2 bersaudara dan saya berasal dari keluarga Katolik yang sepenuhnya. Seringkali status lajang dianggap sebagai sebuah masalah. Ya, mungkin orang banyak yang bilang terlalu pemilih. Dan juga mungkin ya, orang-orang berpikir mungkin saya masih trauma gitu. Dianggap belum move on. Tapi sesungguhnya lajang itu adalah bagian dari musim kehidupan. Bukan kutukan, juga bukan kekurangan. Tapi sebuah kesempatan bagaimana saya harus menjalani hidup ini. Bagaimana saya bertumbuh dalam pelayanan saya di gereja, itu diawali dari saya menganggap, dan mungkin ya orang-orang bilang, suara saya bagus. Mungkin itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi, saya mencoba untuk join grup paduan suara, atau kelompok choir. Kemudian, di sana saya belajar untuk, oke, ternyata paduan suara seperti ini, bagaimana saya mengolah suara saya. Kemudian yang berikutnya ternyata ada panggilan yang lebih jauh lagi, join di grup pemazmur. Waktu saya harus saya persembahkan di altar dan juga di berbagai kegiatan dan dinamika gereja lainnya seperti bareng-bareng sama OMK. Ya, itu saya lakukan bagaimana untuk memberikan diri saya bertumbuh dalam pelayanan saya di gereja. Jadi ketika saya masih lajang, tapi saya juga bisa jadi saluran dan berkat bagi sesama dan juga terutama untuk melayani kepada Tuhan sendiri. Saya di gereja kan punya banyak bidang pelayanan. Nah, gereja juga menawarkan bagaimana saya turun ke masyarakat. Jadi saya masuk ke gereja, saya hadir untuk pelayanan di gereja, tapi saya juga melayani masyarakat. Nah, saya mulai itu dengan mengikuti sebuah kegiatan atau sebuah bidang kegiatan yang ternyata ada di dalam gereja yang namanya humas dan juga hubungan antar agama dan kepercayaan. Saya pernah diajak sekali oleh seorang anggota gereja bilang, "Mas, kamu boleh tuh kayaknya kita sama-sama yuk turun ke masyarakat. Jadi kita ngelayanin gereja dan juga kita ngelayanin masyarakat." Nah, saya awali dengan mengikuti bagi-bagi takjil ketika saudara kita umat muslim sedang merayakan bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi di situ bagaimana saya turun berbagi ke mereka yang tidak saya kenal, tapi saya harus berbagi ke mereka. Oke, itu saya berbagi, tapi apakah sudah dengan hati saya? Dan juga bagaimana saya merasakan bahwa itu benar-benar sebuah keterlibatan yang penuh. Saya datang, saya berbagi, bagaimana mereka menerima saya, bagaimana saya menerima mereka, atau bagaimana saya melayani mereka, itu sungguh luar biasa. Itu adalah contoh kecil bagaimana saya terlibat di tengah masyarakat. Jadi kita OMK memberi diri untuk terlibat dalam kemasyarakatan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita join tuh bareng-bareng, ngumpulin persembahan, kita bawain tempat-tempat persembahan mereka. Kita nggak ikutan sembayangan mereka, tapi kita ikut untuk membantu mereka dalam menjalankan kegiatan keagamaan mereka. Kalau kita melihat nilai ini, bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang hadir dan memberi diri kepada masyarakat, memberi buah, dan memberi arti. Saya ada, saya lajang, ataupun mereka yang sudah berkeluarga, dan memberi diri kepada masyarakat untuk menjadi berkat bagi sesama. Setelah saya ceritain bagaimana saya hidup dan berkembang di dalam pelayanan gereja, ataupun juga dalam kemasyarakatan, bagaimana saya hidup bersama dengan
masyarakat di sekitar saya, ataupun juga siapa yang mereka saya layani. Kemudian bagaimana sih saya harus hidup dengan produktif? Ya, saya harus mengatur waktu dan sebagainya macamnya. Apa yang dimaksud dengan produktif di sini? Saya rasa ada punya 3 kata yang bisa saya gambarkan. Bekerja, berkarya, dan melayani. 3 kata ini yang membingkai hidup saya dan hari-hari saya. Jadi saya bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah untuk diri saya, tapi juga bagaimana saya memberikan nilai atas diri saya sendiri untuk berkarya bagi sesama dan juga menjadi bermakna bagi sesama. Dan setelah itu, saya tetap memberi waktu untuk pelayanan juga. Saya harus bekerja untuk sebagai keutamaan dalam hidup saya, mencari nafkah. Kemudian juga bagaimana saya harus melayani. Semuanya itu harus saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau bisa kita mau lihat contoh ya, apa yang dilakukan, dicapai dan digenapi hidupnya 33 tahun di dunia ini. Apakah ada sebuah tantangan, keindahan, ataupun juga jadi tragedi? Ya tentunya Yesus mengarahkan diri dan hidupnya dalam suatu pelayanan yang lebih jauh lagi. Sebagai penebusan bagi banyak orang sesuai dengan maksud Allah. Ya, kita harus melihat satu persatu. Bagaimana kedalaman diri saya ini harus saya gali lebih jauh lagi, dan harus bagaimana saya menghidupi lebih produktif lagi ketika arti hidup ini harus saya buka dari diri saya sendiri kepada dunia luar. Saya bisa menyebutkan bahwa hidup ini akhirnya diukur bukan melalui panjangnya ataupun juga hanya sekedar melayaninya, tapi untuk memberikan isi dan buah yang terbaik dari hasil pelayanan saya, dari hasil karya saya, dan juga bagaimana dari hasil saya melayani orang, melayani Tuhan pastinya, dan melayani sesama di dalam hidup saya. Apa wujud buah yang sudah saya hasilkan? Atau apakah saya sudah menjadi berkat buat hal-hal yang sudah saya jalani selama ini gitu. Dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 10, di sana dikatakan bahwa memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Tiap orang dikatakan berbuah secara berbeda sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, saya bisa dikatakan berbuah ketika apa yang sudah saya lakukan bisa menjadi hal yang baik ataupun juga mengandung hikmat dan sebuah hal yang bijak buat apa yang orang rasakan di sekitar saya. Kalau dibilang pohon itu bisa berbuah, kalau misalnya buahnya kelihatan hasilnya kemudian bisa enak mungkin untuk dimakan, nah saya pun begitu. Saya bisa memberikan dampak positif dan juga memberikan buah untuk hidup diri saya sendiri dan juga bagi orang lain yang saya bantu, yang saya lakukan pekerjaan untuk dirinya, ataupun juga untuk terutama dalam pelayanan hidup saya kepada gereja dan apa yang bisa saya persembahkan kembali ke Tuhan. Saya lajang, tapi saya penuh. Penuh dengan cerita, penuh dengan pelayanan, penuh dengan kasih. Buat kamu yang lajang, atau buat kamu yang merasa masih single, jangan takut. Isi hidup kamu dengan berbagai karya, pelayanan, dan juga menjadi buah. Setiap hari Tuhan menuntun saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi berkat bagi sesama, dan memberikan buah yang baik. Karena saat ini pun, saya sudah hidup dalam rencananya, maka saya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam rencananya. Teman-teman, yuk, kamu pasti bisa. Tuhan sayang padamu, dan Tuhan memberkati kamu.